Pembelajaran diawali dengan mempersiapkannya terlebih dahulu, tentunya selain menelaah kurikulum, juga mempersiapkan media ajar. Media ajar yang dipilih yaitu aplikasi H5P Lumia Education dalam bentuk buku interaktif dengan judul Asik Belajar Musik untuk kelas 5 SD Fase C. Nah, media ini diharapkan bisa mengkolaborasikan antara pendekatan deep learning dengan pola pikir atau dasar konsep pedagogi kritis futuristik. Bagian mana? Yaitu di bagian ketika anak-anak bisa melihat rangsangan atau stimulus dari gambar, pertanyaan, video, ataupun teks. Di sini anak-anak bisa melihat bagaimana jenis-jenis alat musik, lalu bagaimana cara memainkannya, mengelompokkan berdasarkan tradisional maupun modern, dan lebih jauh lagi anak-anak diajak berdiskusi tentang wawasan musik, mengapa beragam asal-usul daerahnya, lalu mengapa musik tradisional begitu kurang diminati dibandingkan musik modern hari ini. Nah, kita akan coba Ambika keluar kelas, lalu akan menyebutkan namanya. Perhatikan dengan seksama atau dengarkan telinganya baik-baik. Silakan Ambika sebutkan 5 nama teman yang ada di kelas B. Oke, yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Oke, coba sebutkan yang satu pertama apa namanya? Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Pada kegiatan belajar mengajar di kelas, suatu hari saya menemukan situasi dan kondisi siswa di kelas kurang antusias. Beberapa menunjukkan ekspresi terkantuk-kantuk, menguap, melamun, bosan, dan bahkan kesulitan untuk mengingat materi dalam jangka panjang. Sebagai guru, tentunya saya bertanggung jawab untuk memahami kebutuhan siswa, terutama apa yang mereka senangi sehingga belajar lebih menyenangkan dan bermakna. Ternyata minat mereka yaitu belajar sambil bermain, terutama pada media audio dan visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur hari ini kita akan mempelajari seni musik ya. Khususnya ini materi yang kedua dari setelah kemarin kita mempelajari tentang jenis-jenis suara. Saatnya kita beranjak untuk ke materi kita hari ini. Pada mata pelajaran seni musik kita akan belajar memahami bentuk-bentuk alat musik berdasarkan cara memainkannya yang berupa interaksi atau interaktif book. Pada halaman 3, mari kita pelajari dari kelas ini dulu. Dari soal yang pertama ya, kita akan isi teka-teki. Coba lihat, esai berisi 10 soal di mana masing-masing soalnya akan diberi Ada waktu 10 soal 10 detik untuk pertama menjawabnya. yang harus Sudah kita siap? jawab. Siap ya? Kita mainkan kuisnya. Soal yang pertama, alat musik sasando ini merupakan alat musik tradisional manakah? Apakah A. Nusa Tenggara Timur, B. Kalimantan, C. Papua Timur, atau D. Sumatera? Oke. Dari mana kira-kira? Kalimantan. Cung yang Kalimantan. Cung yang Nusa Tenggara Timur. Cung yang Papua Timur. Yang Sumatera. Silakan yang boleh dipilih di depan laptop. Jawabannya adalah Nusa Tenggara Timur. Iya, siapa Soal yang yang tahu Nusa kedua, Tenggara Timur? tahu Oke, musik angklung ini berkaitan sekarang kalian sudah terbagi ke dalam beberapa kelompok dan satu kelompok memegang satu handphone. Di halaman 4 kalian boleh membaca dengan baik. Halaman 4 ya, pintar. Ini tentang jenis-jenis alat musik. Nah, ini dia. Coba lihat gambarnya baik-baik. Nah, sekarang siapa yang mau coba ke depan untuk menggeser jawaban? Di sini ada yang namanya nyawa, video, dipukul, ditekan, digesek. Caranya bagaimana? Tinggal diseret aja nih, misalkan ya, menggunakan mouse atau kursor. Misalkan contoh, kira-kira yang digoyang alat musik apa ya? Yang ada di dalam boleh kita geserkan, ke sini dipindahkan. Nah, gitu ya.
Selanjutnya, siswa berkolaborasi menyelesaikan soal tentang wawasan seni musik, tentang asal-usul daerah seni musik itu sendiri, lalu bagaimana musik tradisional terlupakan, dan banyak soal permasalahan yang berkaitan dengan seni musik bersama teman. Kita belajar jawaban pilih blank atau mengisi kata-kata dengan cepat pada kalimat yang kosong. Ini permainannya true or false. Betul atau salah? True itu betul, false itu salah. Kita harus isi jawab ya. Nah, coba jawab sama-sama. Lihat gambarnya ke depan. Dan lihat pernyataannya. Sasando merupakan alat musik yang berasal dari daerah NTT, dimainkan dengan cara dipetik. Kira-kira betul atau tidak? Betul. Coba yang jawab betul. Yang jawab salah, ada yang jawab salah. Kira-kira selain dipetik bagaimana kan? Coba kita lihat ya. Yang tertanya menjawab true. Tuh. Apakah betul? Tepuk tangan dulu. Gitar itu ada akustik, ada gitar listrik ya. Nah, bentuknya juga beda nih. Nah, coba lihat lagi nih ke depan. Kira-kira yang disebut dengan alat musik biola yang digesek yang mana? Alat musik tersebut dimainkan dengan cara digesek. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi memberikan dampak yang luar biasa di kelas. Mereka jauh lebih aktif, antusias, merasa senang, dan merayakan pencapaiannya baik sebagai individu maupun sebagai pencapaian kelompok. Setelah mereka memahami konsep, kemudian mengaplikasikannya dalam berbagai macam permainan, mereka kemudian diajak untuk mengekspresikan pengetahuannya melalui berbagai soal latihan yang harus dikerjakan secara mandiri. Dan tentunya itu adalah ujung dari pembelajaran, yaitu harus bisa mendorong siswa-siswi kelas untuk lebih mandiri. Selanjutnya, tidak lupa untuk berefleksi. Bagaimana pengalaman kamu, perasaan kamu belajar? Siswa difasilitasi melakukan refleksi dengan 4P. Peristiwa tentang bagaimana atau apa saja yang terjadi selama pembelajaran, lalu perasaan, bagaimana perasaannya selama mengikuti pembelajaran, lalu pemahaman apa saja yang didapatkan, dan tentunya perencanaan ke depan.